Oh, hari ini podcast lagi ya? Oke, kita pantun dulu guys. Makan soun di Katalunya. Lauknya ikan mujair dari Kenya. Siapapun pemenangnya, Kick Sauber primadonanya. Woo! Halo semuanya, kembali lagi di Republic of Speed Podcast. Kalau ada kita bertiga berarti kita akan membahas Formula One. Formula Jadi One. minggu lalu kita ada balapan di Qatar dan cukup panas sepertinya ya. Ya, kembali lagi bersama saya Dian dan rekan saya di paling pojok ada yang dengan kacamatanya Aldi. dan dengan janggutnya di tengah. Saya Adam Rizky. Oke, kita akan membahas terkait dengan balapan dulu nih. Kalau gimana? Seru nggak nih Om Aldi kemarin? Seru karena Kick dapat poin ya. Yeah. Finally ya. Finally. Yang sebelumnya kita tuh selalu ngomong ini Kick Sauber nih, niat gak sih balapan gitu kan? Apa cuma branding doang apa gimana gitu ternyata. Dua balapan terakhir menjanjikan ya dan pembuktian nih. Betul sekali. Dari Adam gimana? Balapannya nggak seru, dramanya seru. Iya sih. Kebanyakan drama yellow flag kayaknya ya. Ya. Nanti kita bahas. Betul. Menurutku sih seru aja sih. Kok seru aja ya? Seru aja apa? Seru banget atau gimana nih jadi? Kayaknya yang seru banget bakal di Abu Dhabi. Karena ada penentuan nih kan, konstruktor dan posisi 2. Balapan belum usai, Bro. Oke. Mungkin langsung aja ke riset ya, Waldi. Oke, kita berarti bahas sprint dulu kali ya, karena di Qatar nih ada sprintnya nih guys. Ini sprint terakhir musim ini ya berarti ya. Iya. Nah, ini dia. Oscar Piastri lagi-lagi. Dan disusul ada Norris di posisi kedua dan Russell di posisi ketiga. Selanjutnya ada Carlos Sainz dengan Ferrari-nya di posisi 4. Kemudian Charles Leclerc di posisi kelima, Lewis Hamilton 6, Nico Hülkenberg 7. Ini luar biasa khas ya. Max Verstappen di posisi 8. Ini cukup menarik ya sebenarnya melihat balapan nih di sprint. Ya, tapi harusnya nih finishing ordernya sih nggak begini, tapi nanti kita bahas ya. Tapi sprint sih nggak seru ya sebenarnya sprint biasa aja. Biasa paling aja cuma ada 2 momen 3 momen doang lah serunya di sprint ini sebenarnya sih. Betul. Langsung kita lihat aja bahas. momen-momen yang ada di sprint. Nah ini ya pas start ya. Ini startnya Norris, Russell, Piastri tetap gini ya sampai beberapa lap akhir. Piastri sih nyusul Russell ya sebenarnya ya. Loh. Lebih terlalu semangat ya. Kemudian wheel to wheel guys. Nah ini berapa lap terakhir ya? Kalau nggak salah 5 lap terakhir ya kalau nggak salah. Antara Leclerc dan juga Hamilton. Ini sih calon teammate ya. Calon teammate dan ini wheel to wheel yang benar-benar seru banget ya. Bener wheel to wheel ya, deket banget soalnya beberapa tikungan mereka aksinya ini soalnya. Sampai kontak kan, tapi keduanya nggak ada trouble, nggak ada NF, masih bisa lanjut. Ini seru ngeliat tahun depan sih ya mereka berdua di satu tim nih sebenarnya. Tuh, nih bener nggak nih Hamilton katanya udah ngerasa nggak punya kecepatan, tapi kita lihat nanti di Ferrari ya. Kita short question, kira-kira karakter Hamilton sama Leclerc kuat mana? Karena kalau nanti di Ferrari short. Yang punya influence Hamilton kayaknya. Tapi kalau pasti sih ya. Kalau lihat dari balap, dua-duanya bisa battle sama rajanya sekarang sih, Verstappen sih sebenarnya. Ini mungkin rada imbang sih sebenarnya. Ya harapannya sih bisa seru ya, karena kita tahu sendiri Hamilton kenceng sebenarnya ya, cuma emang mungkin nggak diservis aja lagi sama Mercedes jadi lambat. Iya. Tapi dengan kekurangan itu dia masih perform loh. Betul. Berarti kan emang driver kelas. Soalnya gini juga, kalau kita lihat Verstappen merajai 4 tahun terakhir, yang bisa battle lawan dia kan cuma Hamilton sama Leclerc. Betul. Yang bisa sampai battle wheel to wheel
udah siap tabrakan gitu lah ya. Kalau Norris kan main aman aja ya Norris. Iya, terlalu baik kalau dia sendiri menilai ya. Nah ini Hamilton sama Leclerc sih mirip-mirip kayaknya nih. Ya kita lihat gimana ya. Sama-sama keras. Oke, next Maldi. Nah ini yang menjadi pernyataan dan pertanyaan sebenarnya. Pernyataannya bagaimana Maldi? Pernyataannya adalah Norris memberikan posisi satunya untuk Piastri begitu. Untuk Piastri. Pertanyaannya kenapa di saat timnya sudah mengatakan tidak perlu melakukan manuver itu dia tetap melakukannya begitu. Sebenarnya nggak perlu tuh karena riskan banget ya, karena Piastri sama Russell kan dekat, bahkan finishnya kan 1, 2, 3 aja dekat semua. Kalau tanya kenapanya kan karena Norris mau balas budi dari Interlagos kan waktu di sprint Piastri ngasih posisi ke Norris kan sebelum akhirnya safety car yellow flag yang kita pernah bahas kemarin. Nah ini karena Norris udah nggak bisa jadi juara dunia, mungkin dia merasa harus mengembalikan posisinya, harus biar fair gitu ya antara mereka. Dikasihin juga sprint, sama-sama sprint juga dikasihin kemenangannya ke teammate-nya. Tapi ya karena ini sebenarnya poinnya jadi dekat, walaupun waktu sprint kan poinnya sebenarnya masih jauh antara Norris sama Leclerc. Ya. Nah, tapi kalau posisinya dibalik, kira-kira Piastri ngasih nggak? Enggak lah kayaknya. Enggak sih. kecuali tim yang nyuruh ya. Tapi ini nggak ada pembicaraan kan ini sebenarnya dari tim? Nggak ada. Gimana kan, dia? Ya kan instruksinya kan nggak usah kayak gitulah, tapi kan tadi dibilang riskan banget ya. Kalau Piastri di depan gak bakal ngasih lah orang waktu itu. Ngapain gue kemarin udah di nomor 2, gue nomor 1. Karena lumayan sih poinnya kan bisa ngejar. Ya. Ngejar di atas. Walaupun 1 poin aja, kalau nggak salah 1 poin atau 2 poin selisihnya untuk posisi 1-2 di sprint. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 poin aja kan berarti. Cuma berharga banget nih kalau tiba-tiba sama Leclerc kurang 1 poin, ini dia. Ini kayaknya kalau aku lihat pembalap Inggris tuh Mr. Nice Guy semua di depan media terutama ya. Ya kita lihat Russell, Norris gitu kan. Hamilton kayak depan media juga sama. Tapi punya ini sendiri sih kalau Hamilton, gayanya sendiri ya, beda udah beda level kayaknya. Tapi kalau kayak Russell, Norris, Albon gitu kan, ya kelihatan baik semua di depan kamera ya. Mungkin belakangnya ngamuk-ngamuk ya. Kalau yang lain kayaknya nggak peduli gitu. Iya. Betul. Oke. Gitu berarti untuk sprint ya. Untuk sprint sih kayaknya itu doang, nggak ada yang menarik lagi karena nggak terlalu banyak aksi. Emang nggak menarik kecuali tadi ya salah satunya ya Leclerc sama Hamilton itu yang mantep gitu. Berarti kita langsung bahas main race-nya ya di race day di minggunya ya. Nah ini yang saya sebut primadonanya tuh ini loh. Mana primadonanya tuh? Itu loh nomor 8 bro. Jagoannya Om Aldi tuh kayak Vegas. Tahu enggak? Dari Vegas itu sudah kita waktu nonton kan. Akhirnya pecah di Qatar ya, mantap. Nah ini jadi teman-teman hasil dari balapan Mendes di hari Minggunya di mana Verstappen berhasil memenangkan balapan. Kemudian Leclerc di posisi kedua, disusul Piastri di posisi ketiga. Kemudian George Russell di posisi keempat, disusul Gasly 5. Ini menarik juga, kita nanti bahas Gasly juga nih. Kemudian Sainz 6, Alonso 7. Ya ini dia Zhou Guanyu di posisi ke-8. Kick loh. Kick Sauber. Kevin Magnussen posisi 9 dan Lando Norris yang menggagalkan Bottas mendapatkan poin. Menggagalkan Sauber mendapatkan double point ya. Iya. Yang harus finish posisi 10. Nah, kita juga nanti bakal bahas Norris ya, kenapa dia posisi 10. Ya, ini kalau kita lihat yang menang Verstappen ini sih sebuah statement lah ya dari dia ya. Kalau dia belum habis ya di musim ini ya. Jangan macem-macem dah sama dia dah gitu kan. He's not done yet, bro.
Terus kalau yang surprising mungkin ada Gasly, surprise gak surprise sebenarnya ada posisi kelima ya. Ya 7 ada Alonso ya, Alonso just doing Alonso things lah ya. Di posisi ke-7 dengan mobil Aston Martin yang udah nggak tahu nih pace-nya kemana. Betul. Di paruh akhir balapan ini. Kita sebut saja itu gerobak. Ya begitulah. Iya, nggak istimewa tapi ya di posisi itu aja ada Alonso, berarti dia masih punya something ya, tapi Alonso nih ya. Sudah pasti. Sudah pasti kalau itu. Sudah pasti. Ya, tapi nggak new win nanti. Nggak lebih something dari yang nomor 8 sih. Dia bintangnya lah ya. Aduh, jagoannya. Nomor 9 juga bintangnya itu sebenarnya. Tiba-tiba ada di situ ya. Kayak udah lama gitu ya nggak di nongol gitu di sini. Biasanya Hülkenberg terus kan. Makanya weekend kemarin Magnussen yang lebih bagus nih. Poinnya lebih banyak. Kemudian 10 ya itu tadi Lando Norris. Oke, kita langsung bahas dari awal balapan lah. Nah, ini startnya sangat baik langsung, ya dari Verstappen ya. Langsung dari posisi 2 nyusul George Russell yang sudah berseteru dari hari Sabtunya ya. Bahkan mobilnya aja kan ngadepin gitu tuh sama Verstappen. Ngarah ke Russell. Iya, emang intimidatif emang Verstappen. Itu jiwa predator itu namanya. Ya itulah champion, bro. Walaupun akhirnya kebuka ya kesempatan Norris apa Piastri? Norris ya? Norris. Yang ke dalam itu kayak kebuka ruang tapi masih bisa diselamatin lah posisinya. Karena kalau off racing line kan juga kotor ya, debu dan pasir kan, jadi gripnya nggak banyak juga di luar racing line. Ini masih dipertahankan. Terus ini ada Ocon Colapinto yang ada kontak sama Hülkenberg. Lagi-lagi nasib nih. Colapinto ini akhir-akhir ini emang trennya yang tadinya awalnya kenapa ya selalu gitu pembalap pengganti akan trennya naik tiba-tiba habis itu tuh down gitu loh. Di awal membuat surprise semua orang ya. Iya, sampai ada beberapa tim yang tertarik sama dia kan. Begitu karena ada tren yang turun seperti ini, orang-orang pada orang-orang tim lain pada kayak belum deh. Bener sih kalau aku bilang. Tapi sejujurnya ini bukan salah Ocon, bukan salah Colapinto, bahkan bukan salah Hülkenberg juga, ini lebih ke racing incident sih ya. Unlucky aja sebenarnya di sini ya. Apalagi Colapinto berada di sisi luar ya, nggak bisa ngapa-ngapain banget dia. Paling luar dia ya. Terus tapi kalau ngomongin kayak gitu, Bottas yang bisa ngindarin apa? Ingat nggak? Lawson. Ada yang keluar. Nah. Kalau dia mereka si yang paling luar punya respon kayak gitu mungkin ya nggak akan kayak gini sih. Ya. Tapi ya betul. Nggak tahu ya pas karena ini baru awal-awal balap ya, jadi kita nggak tahu gimana chaos ini juga ya, chaosannya sebenarnya. Jadi susah juga. Kalau gitu ini. Lalu ini ada Stroll dan juga Albon. Ini Albon kemarin emang banyak ini juga ya. Iya. Banyak aksi. Walaupun ini balapan chaos tapi kayaknya bakal lebih chaos kalau kita jadi mekanik ke Williams sih. Dua-duanya lo langsung. Berapa juta dolar sudah. Wih. Ya, ini. Dan dua-duanya Williams ini ada yang DNF dan kesenggol spin, itu dua-duanya bukan salah mereka sih. Emang nggak tahu Williams tuh gampang banget tabrakan ya. Kalau nggak nabrak ditabrak. Gitu ya. Nasibnya emang lagi nggak baik aja kali untuk musim ini juga. Terus kalau kalian ingat ini dari konteks ini adalah kunci dari chaos balapan kemarin. Iya, ini kuncinya ya. Karena Stroll nabrak, makanya spionnya Albon kendor. Bener. Ini kunci ini sebenarnya nih. Kunci dari segala kunci. Iya. Key of the key, guys. Nanti kita sampai ya ke spionnya nanti nih ya. Selanjutnya nih. Nah, ini dia. Karena kontak tadi walaupun sempat bertahan berapa lama 10 lap lebih ya. Spion gak copot tapi akhirnya copot juga karena di bagian sirkuit yang high speed main straight kan di sini. Main straight dia wing mirrornya copot, tapi yang heran itu
kenapa race director nggak ngeluarin VSC. Nggak ada tindakan ya. Itu nggak ada tindakan. Bingung juga kenapa kok dari copot itu nggak ada tindakan sama sekali, nunggu insiden apa kayak gimana? Itu kontroversi terbesar balapan kemarin sih itu sebenarnya. Iya, sebenarnya kalau semisal ada VSC selesainya cepet ya, misalnya udah di area yang netral VSC paling nggak sampai 1 lap juga udah selesai ya ini. Tuh. Ya. Ini kan debrisnya cuma 1 doang nih ya, wing mirror doang. Aku ngerti kalau race director nggak ngeluarin safety car, tapi kan itu fungsinya ada VSC kan. Kalau nggak buat apa dibikin VSC kalau nggak digunakan untuk momen seperti ini. Ini ya itu tadi apa, menyepelekan lurusan utama ya kan, di situ titik overtake ya. Nah, dan overtaking hotspotnya kan cuma 1. Di situ doang. DRS-nya yang paling efektif juga di sini gitu loh, lurusan panjang ini. Ini kesalahan besar sih sebenarnya mendiamkan ini ya. Betul. Bahkan kameramennya aja udah nyorot berkali-kali ya ini spion banyak. Ini. Masa dari race director yang punya banyak data nggak tahu gitu kan? Tapi belum ada statement nggak? Ada yang cari tahu nggak? Ada. Gimana tuh? Statementnya karena ini udah lap ke 20-an, 30-an gitu ya. Mobil tuh udah mencar, jadi ada nggak segerombolan lagi, jadi katanya terlalu bahaya untuk Marshall masuk ke sirkuit ngambil wing mirror tadi. Tapi kan justru itu gunanya VSC kan sebenarnya. Ketika semua mobil melambat kan. Iya, netral karena balapannya. Nggak tahu ya, apa karena race directornya nggak tahu, ada pergantian kan katanya, nggak ingat juga beneran ganti ada. Jadi apa yang baru ini nggak terlalu tahu, nggak baca ketentuan dengan baik ya kayaknya, jadi nggak tahu ada VSC, mungkin masih klasik banget taunya bendera kuning biasa. Menurut aku satu-satunya alasan yang masuk di pikiran aku kenapa race director gak keluarin VSC karena mereka takut merubah hasil balap, karena ada yang VSC jadi ada yang pit, ada yang mendapatkan keuntungan segala macam. Tapi kan itu bumbu dari balapan tuh kan justru itu ya. Ini malah terjadi hal yang lebih ekstrim lagi dari sekedar diuntungkan lagi. Kan ini. Betul. Malah kalau dari statement yang dikeluarkan FIA karena takut Marshall kenapa gitu, justru ini kan VSC dikeluarkan untuk safety ya. Iya. Justru gak safety kan kalau dia ada yang nabrak wing mirror terus kenapa nabrak tembok atau gimana, kan justru lebih gak safety. Lebih berbahaya, debrisnya juga mencarnya justru ke pinggir yang ada orangnya kan malah bahaya juga. Iya. Itu nggak dipikirin lebih jauh kayaknya. Sama kalau misalnya VSC-nya kira-kira masih membahayakan, ya kenapa nggak langsung safety car aja gitu, biar stop dulu, clear area gitu. Dan yang penting clear gitu. Itu kan. dia. Semuanya aman. Itu jadi pertanyaan besar kan. Itu Marshall aman, mobil juga aman gitu. Sayangnya itu sih. Nah, itulah. Dari keterlambatan race director ini justru mengakibatkan ini dia salah satu korbannya nih. Malah ngeluarin turbo. Puncture ya. Puncture loh. Tiba-tiba aneh, setirnya belok tapi lurus nih. Ya, bener. Di ban kiri depan. Sebenarnya puncture-nya nggak semena-mena karena kena ya sebenarnya. Mungkin kena tapi dikit. Tapi impact-nya luar biasa. Kena tapi dikit, tapi kena saat pakai ban medium yang udah dipakai berlap-lap. Jadi kan makin tipis aja. Betul. Makanya si Carlos Sainz, kita lihat fotonya lagi. Nah, sama depan kiri juga. Nah, ini mungkin tidak ada gambarnya ya, tapi pelaku utamanya kan karena Bottas ya. Karena Bottas. Korban bukan pelaku ya. Bottas kan karena dia mau dia blue flag kan ya kalau nggak salah ya. Memberi. Dia mau ngasih overtake yang lain. Saat Bottas di racing line yang ada wing mirror, kameramennya udah siap loh. Kameramen udah tahu tuh pasti bakal ditabrak. Bahkan kita yang nonton mungkin udah menunggu-nunggu ini karena nggak ada tindakan. Ini pasti ada korbannya nih. Beneran ada kan? Race director tuh nggak tahu gitu. Nggak habis pikir. Aduh, ini perlu direview sama FIA.
harusnya. Race director nih, masa kayak gini. Kacau. Itulah. Kacau. Lalu safety car akhirnya kan. Ya. Nah, karena udah begitu baru aja safety car. Heran. Dan ini foto setelah ya? Setelah ini restart pertama safety car terus restart. Verstappen accelerate-nya dia di start finish straight ya. Lagi eksperimen kayak dia. Makanya hampir kesusul sama Norris tuh. Oh, yang dia startnya kayaknya nginjek gasnya terlalu ini, jadi dia agak spin gini, cit gitu ya. Iya, dia setelah belokan terakhir dia baru ngegas ya. Iya. Dari sebelumnya ya. Makanya momentumnya ini ya kalah dari Norris. Tapi masih bisa dipertahankan sama Verstappen. Nah ini ketika mau restart ketika restart nih ada yang DNF Perez karena nggak tahu nih ada berita nggak Dan? Kenapanya? Ini aku belum cari tahu ya. Karena kalau kita lihat kan sebelumnya sempat spin tuh. Karena kalau nggak tahu mesin mati apa kayak gimana emang. Katanya mesin mati jadi dia nggak bisa kontrol. Ya aku sih menduganya itu karena kalau dia kehilangan traksi sendiri kayaknya terlalu amatir ya untuk seorang Perez. Nggak mungkin. Pasti ada kendala. Kayaknya sih malfunction sih. Iya, aku sih mikirnya begitu ya. Cuma karena belum ada statement jadi kita belum tahu nih. Ya nggak jadi pemberitaan gede juga mungkin karena Perez ya. Pemberitaan Perez adalah dia lanjut atau tidak. Dan itu doang sebenarnya. Nanti di Abu Dhabi akan direview. Itu sih. Iya. Nih. Nah, ini restart kedua. Nih belajar ya, Verstappen udah ngelihat ini. Ya, akhirnya tinggal sekebon ya. Tinggal sekebon dari awal. Karena kalah momentum kali ini Norris malah dekat sama siapa saat itu? Leclerc ya. Ya. Tapi setelah restart kedua Norris akhirnya dikasih tahu oleh steward kalau dia dapat stop and go penalti 10 detik. Stop and go penalti. Gimana stop and go penalti ini? Kalian gimana pandangannya melihat stop and go penalti? Karena alasannya nggak slow down di double yellow itu ya. Saat ada wing mirror, ada spion tadi. Nggak tahu ya sebenarnya kalau misalnya itu aturannya ya setuju aja dihukum ya. Tapi aku nggak tahu, hampir nggak pernah lihat stop and go lagi. Dan itu 10 detik. Kenapa 10 detik itu aja sih aku bertanya 10 detik. Sedangkan kalau manuver yang cukup ekstrim yang membahayakan mungkin ya itu bahkan cuma 5 detik. Ini dikasih 10 detik loh. Stop and go. Cuma masuk pit itu kan jauh lebih lama lagi durasinya. Jadi ini hukuman terberat sebelum didiskualifikasi. Hukuman terberat itu stop and go 10 detik loh. Itu berat banget. Apakah ada dari Marshall yang sedang ngambilin debris saat itu dia masih kenceng? Apa kayak gimana? Kenapa 10 detik itu aja? Oke, kalau dari gimana Dan? Kalau 10 detik ya gimana ya, kalau stop and go itu kayaknya terlalu berat dan pelanggarannya bener sih kata Om Mali, pelanggarannya kayaknya juga nggak membahayakan banget tuh. Harusnya lagi-lagi nih ya race director kenapa nih stewardnya nih kenapa kok ngasih 10 detik gitu loh. Jadi kayaknya sih nggak cocok buat tidak cocok untuk 10, mungkin ya 5 detik. Bahkan drive thru aja mungkin bisa aja sebenarnya. Itu aja udah kehilangan 20 detik loh drive thru. Mungkin 20 detik ya. Fun fact-nya pembalap terakhir yang dapat drive thru 10 detik stop and go penalti 10 detik itu adalah Nikita Mazepin berapa tahun lalu. Karena manuver yang berbahaya ya atau gimana? Enggak, karena sama karena enggak slow down double yellow. Sebenarnya kalau menurut aku ya, kalau lihat dari peraturannya sesuai, karena ini bukan masalah balapan, bukan masalah battle wheel to wheel segala macam, ini masalah safety yang bukan hanya di F1, ini sih sampai kelas yang paling rendah di go-kart juga kalau double yellow itu kan harus slow down deh. Sampai balapan yang paling bawah juga peraturannya itu kan sama. Aku sih bisa ngerti kenapa stop and go 10 detik, tapi kenapa bisa terjadi ada double yellow itu kan karena race directornya yang
lambat gerak dari awal ya. Iya, iya. Iya, kalau kita runtut ke awal kan masalah awalnya justru itu kan. Bukan ya Norrisnya saat itu salah, tapi ketika harusnya itu semua bisa dicegah ya dari awal. Dicegah kalau race directornya lebih cepat. Ya atau kan? Emang mereka pengen ada ini kali ya, emang ada drama ya. Jadi dibiarin. Bisa jadi. Nggak tahu ya. Dan itu menguntungkan Ferrari. Menguntungkan Ferrari. Iya, karena Norris jadi nggak bisa ngasih sumbangan poin yang cukup signifikan buat McLaren kan. Sedangkan duo Ferrari ya cukup bagus lah. Lebih baik dari McLaren. Walaupun di akhir-akhir ada Carlos Sainz nggak bisa nyusul Gasly. Ya? Ini bintang saya, bro. Berat banget kayaknya nyusul Gasly ya bagi Sainz ya. Iya, kenapa ya? Kenapa ya, Adam? Ya udah improve aja mungkin ya. Apalagi. Karena lagi pula overtaking hotspotnya cuma di tikungan pertama doang kan. Ketika udah lewat itu Gasly masih bisa nahan, udah nunggu lap berikutnya lagi, nggak ada yang lain overtakingnya. Dan Gasly mungkin exit tikungan terakhir mungkin lebih bagus kali ya, atau mungkin bannya lebih fresh mungkin. Iya, dia selalu bisa maintain di tikungan-tikungan lainnya juga Gasly ya. Iya. Di gapnya bisa mempertahankan DRS-nya biar nggak keambil biar gak susul sama Sainz ya kemarin ya. Gimana tanggapannya Dian? Kamu di satu sisi dukung Gasly tapi pengen Ferrari menang ya, tapi gimana? Gimana ya? Di satu sisi suka Gasly semenjak dia di waktu Alfa Tauri kok dia bisa menang ya. Yeah. Dan dari situ dan dari dulu tuh ngikutin Alfa Tauri di Gasly. Di Sao Paulo dia bisa podium, karena ada beberapa kadang-kadang juga nyuri podium gitu. Dari sini kayaknya kelihatan Gasly ini udah mulai mateng ya. Semenjak dari Red Bull dibuang ke Alfa Tauri, di Alfa Tauri dia tuh ya oke lah mulai sedikit matang gitu kan. Makin kesini makin mateng dia. Walaupun di awal-awal dia kan suka gelut mulu sama Ocon kan. Iya. Pasti itu mah dari dulu mah. Padahal sama-sama Prancis tapi emang menurutku tuh Ocon tuh rada-rada problematik gitu. Dari dulu Verstappen dari Toyor. Iya kayak Noyor ini Ocon. Pecicilan gitu loh. Kalau Gasly ini orangnya lebih benar. Dia kayak baik hati gitu. Baik hati. Waktu temenan sama Yuki Tsunoda itu seneng banget tuh ngeliatin kontennya mereka berdua itu. Pokoknya ya Gasly di sini mulai dewasa lagi. Ya kayak tahun depan bakal menarik sih kalau ngikutin Alpine dengan mesinnya Mercedes ini kan. Dan yang Gasly jadi tim leader kan berarti. Iya. Seru sih kayaknya ya. Kayaknya dia akan menjadi kontender yang menarik di papan tengah ya. Mungkin ada wajah Gasly di podium beberapa balapan kali ya. Bisa ya deh. Alpine kalau bisa bagus di awal dari awal musim sih bisa aja. Ini kan awal musimnya karena awal musimnya jelek aja tahun ini ya. Beberapa mobil awal musimnya jelek banget tapi di akhir-akhir bisa nunjukin sebenarnya. Termasuk siapa tuh? Ini dia yang ditunggu-tunggu. Ya, driver of the day guys. Ini udah speechless dah. Joe ini dari Vegas selalu kukumandangkan ke Dean, tapi dia ini kalian berdua nggak ada yang percaya kalau Joe ini bakal dapat poin. Iya. Tapi Qatar loh. Gue nggak percaya dari itu. Ini Kick Sauber niat gak sih ikut F1? Niat coy ternyata. Iya. Tapi yang surprise itu kita lihat safety car terus si Joe ada di posisi 7, posisi 8. Oke, posisi 7 atau 8. Tapi kita pikir antar dia turun. Ini cuma tinggal nunggu waktu apakah dia bertahan di posisi 10 atau keluar dari poin gitu kan. Tapi ternyata dia bertahan di posisi 8 sampai akhir balapan. Karena sempat kan ada siapa kalau nggak salah Kevin Magnussen sama Albon ya dengan ban yang kompon yang lebih soft
Kayaknya kayaknya kesusul ya. Tapi heart-nya dia bagus loh ternyata. Karena Albonnya abis duluan kan. Karena softnya kan emang nggak bakal lama ini. Nggak ngejar juga, jadi wah aman lah. Bahkan setelah safety car restart juga si Joe sempat battle sama Alonso juga walaupun 1-2 lap doang. Iya. Dan ini walaupun 4 poin ya, ini suatu kebanggaan untuk Kick Sauber biar nggak 0-0 putul banget ya. Iya, nggak cuma 1 lagi, 4 langsung. 4. Ya walaupun 1 poin mungkin juga tetap kayak gini nih fotonya. Iya betul. Tapi ini posisi 8 lah, makin banyak lagi aja. Sayang aja sih Bottas ya akhirnya harus bukan mengalah ya, harus mengakui Norris lah. Ya, karena beda pace, beda mobil sih. Beda mobil. Bedanya terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Beda langit kalau itu. Coba tabrak dikit gitu. Pengennya sih gitu ya, cuma ya gimana ya. Gimana ya, nggak boleh. Nah, kalau tapi sebenarnya Joe bisa posisi 8 karena Bottas juga. Bottas ya. Ngelindes spion. Iya, karena itu. Kalau balapan normal-normal aja kayaknya di luar poin deh si Joe. Betul, ini Bottas penyelamat ya walaupun ya nasib. ya bagaimana lagi ya. Ya kami dari Punggawa Republic of Speed ikut berbahagia. Iya, betul. Makan. Nah, kalau begitu nah ini dia driver standing ya. Walaupun Verstappen nggak bakal dikejar lagi ya, mau gimana pun juga. Tapi hal yang menarik itu bakal kita tonton itu di posisi 2 dan 3 ada Norris dan Leclerc. Karena poinnya deket banget. Kemudian ada Piastri di posisi ke-4 291. Ini sebenarnya jauh loh, ngapain kasih Piastri? Itu aja pertanyaan gue di sprint itu. cuma ada battle posisi 2 ya yang paling dekat ya. Karena Piastri nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya dari poin ini. Ini malah jadi 8 poin sama Leclerc nih. 7 ya malah, 8 ya benar. 8. Sebenarnya Norris ngasih Piastri kan karena dia nggak tahu hari Minggunya dia bakal kena stop and go penalti ya sebenarnya. Iya juga mungkin ya. Tapi apapun kan sebenarnya bisa terjadi ya. Dan untuk pembalap kayaknya 1 poin itu berharga lah. Ya harusnya ya. Mungkin masih mau ngambur-hamburin kali. Tapi ini ngaruh nggak sama hadiah-hadiah mereka ini? Money price or something gitu. Kan money price-nya ada di konstruktor ya? Money price tuh konstruktor. Kalau mereka sih lebih ke sponsor kali ya, sponsor masing-masing kali ya. Pembalap iya, kalau ini kan cuma gaji dan sponsor ya. Mungkin bonus mungkin berpikirnya seperti itu kayak ya yang enggak, aku yakin ini mereka nggak ada hubungannya soal uang sih, ini soal harga diri aja. Uangnya berapa sih kalau kalian udah jadi pembalap F1 udah kaya? Ya itu tadi, Norris tuh terlalu baik. Dan apa lu bilang pembalap Inggris apa lu bilang tadi? Ya bagus di depan media semua. Iya kayak ya mending jadi pembalap jujur lah kayak era-era Raikkonen kayak gitu ya. Verstappen bahkan mungkin masih terbilang jujur lah di depan belakang tuh sama gitu, nggak yang ya apa Raikkonen jawab sekata doang. Wah itu kan jujur kan, dia. Itu apa adanya dia. Emang sih, gitu. Iceman mah. Iceman bener itu. Nah, kalau lihat Norris Leclerc ini kira-kira di Abu Dhabi nantilah kita bahas. Ada poinnya lah ya. Iya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sabar. Nah, kemudian kita bacakan dulu nih. Ini Sainz sama Piastri berat juga ya, enggak ini ya. Sainz Piastri kayaknya Piastri aman. Harus Sainz harus menang, Piastri harus DNF kalau mau nyusul. Tapi nggak mungkin deh kayaknya. Sulit. Ya mungkin. Nggak tahu ya. Namanya balapan. Nggak tahu ya. Kemudian 6 ada Russell, disusul Hamilton posisi 7, Perez 8 dengan Red Bull. 9 ada Alonso dan Hülkenberg posisi 10. Nih, ada perubahan nggak sih kira-kira nih? Kira-kira seru 2, 3 ini ya? 2-3 dong. Yang lain harus menang dan satunya DNF. Terlalu sulit. Iya. Terlalu sulit. Nah, kemudian ini untuk tim standing Alpine. Ini ya sama juga ya sebenarnya 1 poinnya Norris tadi juga memberikan nggak pengaruh memberi apa-apa di sini ya sebenarnya ya. Kalau konstruktor nggak pengaruh karena 1-2 tukeran juga sama aja. sama-sama tetap 1-2. Cuma ya Ferrari aja sih yang tadi ya Sainz gagal nyolong dan kena apesnya sih. Kalau misalnya Sainz nggak kena apes dia di posisi berapa sih? Posisi ke 4 bisa 4.
Kalau nggak puncture ya. Sayang aja. Yang dekat cuma ada McLaren sama Ferrari, terus ada Alpine sama Haas. Kalau gitu kita bahas yang bawah dulu gimana? Iya boleh. Kemarin sudah sempat kita bahas, ini bahas lagi nih. Nah, Alpine sama Haas nih. Dean gimana Dean prediksi Dean? Kalau Alpine sama Haas? Di Abu Dhabi nih tinggal balapan lagi. Alpine itu pinter nyari poin, tapi sekalinya dapat poin tuh gede gitu loh. Paham gak sih? Iya jarang. Kalau hasil kan sedikit tapi sering. Sedikit gitu. Itu kayaknya optimis Alpine tetap ini tuh. Ya, trennya juga lagi bagus, sedangkan Haas kayaknya juga stay gitu loh, kayak ya udah bakal kayak gini sih. Karena yang dibutuhin 5 poin nih ngejar untuk nyamain ya. 5 poin. Cukup berat gede untuk tim papan bawah, tim papan tengah ya. Aku sih dukung Haas sebenarnya. Kemarin pas prediksi ya ini teman-teman ya, kalau kalian nonton, kalau kalian ingat, Adam itu Alpine Haas, kami ini Haas Alpine, kebalikannya nih. Tapi ternyata pas di sini dia dukung Haas loh. Iya, aku malah dukung Alpine. Iya, aku dukung Haas, tapi ternyata jadi Alpine nih yang naik. Kebalikannya nih. Karena kalau Alpine dia sebagai konstruktor harus ada di posisi ke-6. Kalau nggak malu dong, punya fasilitas banyak gitu kan. Tapi kalau cerita underdog aku pengennya Haas ya. Iya, cerita underdog. Mungkin ceritanya akan berbeda di tahun depan ketika GR Toyota sudah benar-benar involved gitu ya. Partnershipnya involved beneran nih tahun depan. Seru banget kayaknya tahun depan ya, tapi benar-benar tinggal 1 tahun doang ya. Yes. Aduh, sebelum pergantian tahun depan regulasi. Sebelum ganti regulasi. Jadi Adam megang Haas nih sebenarnya nih. Sebenarnya Haas sih pengennya ya. Tapi nggak tahu ya, 5 poin berat. Soalnya Alpine ada berita-berita yang nanti kita bahas di akhir. Iya, oke. Dan kemudian kita lihat Red Bull. Nah, ini RB aja nih. Sekarang udah nggak ini lagi ya. Nggak lengkap lagi pickup namanya. 4-6 poin udah nggak ngejar. Williams juga ya berada di situ aja pasti. Dan ini Kick Sauber pecah telur nih 4. Tapi jauh dari mana-mana. Tapi seenggaknya nggak 0 ya. Kecuali Bottas sama Joe 1-2 gitu ya. Kayaknya nggak mungkin sih. Itu nggak mungkin. Itu melesat langsung ya. 8, langsung 8 mereka. Nah ini oke, ini ada pembahasan. Mungkin kita ke belakang lagi ya untuk pembahasan Ferrari sama McLaren. Oke, kemudian kita bahas. Nah, ini 2 pembalap ini nih, cuma tinggal 8 poin. 8 poin di seri pamungkas. Betul. To the bone. All of you to the bone. Dukung siapa nih, guys? Siapa kira-kira? Dukungnya ya? Dukung lebih ke Norris atau Leclerc? Dukungnya Leclerc. Di atas Russell Norris. Di atas kertas Norris. Di atas kertas Norris dukungnya Leclerc. Ya sama lagi. Ya gimana deh? Ya gitulah. Emang gitu. Dari gimana Dian? Ya sama. Sama juga. Lah mau gimana? Orang jagoan Leclerc. Cuma emang Norris kayaknya punya mobil yang lebih ini ya. Ya itu dia. Tergantung makanya. Besok. Makin turun aja tuh kamera. Oh iya ya. Oke. Kemudian nah ini selisih poin ya. Konstruktor juga masih perebutan ya. 26 poin, wajib menang plus. Ini tinggal kalau bisa 1-2 sih. 1-2 atau McLaren DNF 1 lagi. 21 poin doang nih selisihnya soalnya. 21 poin. Itu masih ada 44 poin yang tersisa di ronde terakhir. Ingat apa? Jangan lupakan Red Bull dan Mercedes. Dua tim ini akan apa ya? Ya mereka akan diganggu lah sama ya. Dan nanti mungkin tiba-tiba Gasly ya dengan Alpine-nya kita nggak tahu. Bisa jadi. Atau itu satu itu pengacau ya. Alonso. Ya. Makanya aku bilang race di Abu Dhabi adalah yang akan seru nih di sini nih. Iya. Nah ini dia progresnya. Kita lihat progresnya McLaren dan juga Ferrari. Justru McLaren di awal
nggak konsisten ya dibanding Ferrari ya kalau di awal. Iya, betul. Ferrari malah langsung melejit sebenarnya di awal, tapi di Kanada apa di mana ya? Di Kanada ya dia. Nggak ada poin sama sekali, 0 poin sama sekali kayaknya di Kanada. Iya, di Imola dan Monaco sih kayaknya ya. Iya. Di Monaco situ lah. Karena upgrade-nya mungkin nggak efektif di karakter sirkuit yang di seri tengah itu. Nah, yang upgrade-nya McLaren lebih efektif ya di menjelang tengah musim itu. Langsung. Mereka dari awal sebenarnya naik terus ya, nggak ada penurunan, maksudnya nggak. Ya grafiknya bagus banget sebenarnya, naik, nggak ada turunnya. Tapi kalau kalian dukung Ferrari, dukung McLaren. Kalau tadi kan kita bahas Leclerc Norris. Kalau ini Ferrari sama McLaren-nya, Om Aldi dukung siapa? Dari lubuk hati terdalam sih Ferrari ya. Udah. Dian gimana Dian? Bapak nanya saya. Saya tiap podcast lo ngomongin Ferrari loh. Jawaban aku sama lagi tadi. Dukungnya Ferrari tapi kayaknya McLaren. Kertas McLaren karena di atas kertas McLaren. Norris dan Piastri itu kan bisa diandalkan deh. Zaman bapakku ngenalin F1, Michael Schumacher. Oh, Ferrari, bro. Ya, Ferrari ya selalu di hati ya untuk generasi 90-an. Betul. Ya mungkin ada aja sih yang McLaren ya, karena McLaren udah lama juga nih nggak juara konstruktor 99. Siapa? McLaren terakhir 98. Karena yang 2007 dianulir ya. Ya. 0 poin. Dan 2007 yang menang Ferrari. Iya. Yep. Raikkonen. Nah, selanjutnya ada gosip. Ada gosip. Ada gosip apa kita? Kita punya gosip apa nih? Gosip apa dia? Nah, tebak. Masa tebak sih? Ini tadi kita bahas. Iya, ini yang tadi kita bahas nih. Ini mah nggak gosip, beneran. Nggak sekedar gosip ya, ini sudah info mutlak, ini udah informasi. Info mutlak. Ini kenapa tadi aku bilang khas? Karena Ocon ya. Karena Ocon nggak ada. Walaupun ya Ocon bagus atau dia termotivasi apa enggak, tapi dia bisa, kalau dia mau dia bisa battle untuk poin lah. Sementara penggantinya kan rookie dalam tanda kutip. Yep. Langsung aja kita tampilnya ya. Kita tampilkan aja rookie-nya nih. Nah, Jack Doohan. Mukanya kartun banget anjir. Anaknya Mick Doohan ya. Kayak anaknya Mick Doohan ya. Kayak toko kartun apa ya? Disney. Iya, Disney lah yang pasti ya. Ini pangeran-pangerannya lah. Iya. Ya, karena digantinya Jack Doohan yang rookie untuk tahun depan, tapi udah diturunkan di Abu Dhabi. Yang ya mungkin bagus. Cuma aku belum nggak yakin karena belum terbukti ya. Kenapa diturunkan langsung di akhir musim, Dem? Karena biar punya pengalaman, track time mungkin ya, punya pengalaman, punya jam terbang. Dan yang kedua Ocon biar fokus sama tesnya Haas. Setelah ini kan tes nih di Abu Dhabi langsung tes kan. Sebenarnya tetap sih kalau memang profesional harusnya Ocon tetap balap tapi ya, habis itu langsung selesai kontraknya. Mungkin dibayar lebih kali Ocon. Enggak kayaknya deh. Enggak juga sih. Ya, McLaren aja bisa bayar kan untuk Ricciardo supaya nggak balap ya. Kali aja nih. Itu kan beda kesepakatan ya. Itu kan ada performance clause-nya. Padahal ini posisi Alpine masih dipertaruhkan loh ya. Iya, dan yang bisa pasti Ocon lah kalau dibanding sama Doohan ya. Iya, karena udah biasa banget nyetir mobilnya Alpine lah seenggaknya gitu kan ya. Minimal. Kalau Ocon mau bantu timnya dia nabrakin yang lain. Minimal kan gitu. Iya, ada insiden lah ya. Tapi nggak tahu ya. Ya tahu sendiri lah kalau ada pembalap debutan nih. Kadang-kadang ada. Biasanya bagus. Ini naik nih baru turun. Mungkin itu yang diharapkan Alpine kali ya. Ada tren bagusnya dari pembalap rookie. Biar main aja bagus loh di balapan awal. Kalau gitu, kalau menurut kalian Jack Doohan finish poin apa enggak? Enggak, tapi mepet ya 12-13.
Ya mungkin segituan kali ya, tapi kalau misalnya pun poin ya 9, 10 kalaupun poin ya. Tapi kayaknya belasan itu paling ini paling masuk akal, paling realistis. Debutan. Yang paling debutan pasti kan targetnya adalah mobil aman, nggak rusak. Tapi pertanyaannya lagi, Duhan dapat mobil yang full upgrade apa enggak? Iya juga ya. Mungkin full upgrade kali buat tes. Kalau full upgrade bisa aja poin dong sebenarnya ya. Kalau dibilang full upgrade, gue curiga yang full upgrade cuma Gasly, Ocon dikasih. Ya, dia pakai mobilnya Ocon dan nggak dikasih. Ya, mungkin paling posisi 13 gitu kali lah ya. Iya. Kita lihat lah nanti kayak gimana ya dari latihannya dulu kayak gimana dia prestasinya. Full kan dia dari free practice sampai balap. Oke. Udah nggak ada berita-berita gosip atau apa? Nggak ada lagi deh. Mungkin ada tapi kita belum ada saat ini video direkam ya. Ya belum ada lagi. Belum ada lagi saat ini. Nanti kita langsung ke season finale ya. Iya, season finale. Abu Dhabi. Gak kenapa kayaknya tuh pasti gini tuh loh Hamilton. Kalau gitu guys, langsung prediksi aja. Iya, kalau udah menanti, karena ini langsung minggu ini kan balap. Langsung. Jadi prediksi. Kalau gitu Dean dulu. Oke. Aku siapa ya? Gua nomor 1 Hamilton, 2 Sainz, 3 Bottas. Masa? Kayak foto tadi. Kayak foto ini dong ya. Ini ya. Langsung enggak ganti deh nomor 3-nya Verstappen deh. Berarti Hamilton Sainz tetap Sainz Verstappen. Nah itu nanti yang poin serunya tuh itu tuh Piastri sama Leclerc nih di belakang nih. Ini taruhan pijat terakhir nih. Iya. Aku dulu apa kamu dulu, Dam? Kamu dulu deh. Oke, aku dulu ya. Ini seru sih antara Norris sama ini nanti nih. Siapa? Verstappen. Cuma Verstappen ya. Norris, Verstappen, Leclerc. Norris, Verstappen, Leclerc. Aku pengen Russell tapi kayaknya Leclerc deh. Aku Leclerc, Forza Ferrari. Pengennya Ferrari ya tadi. Ferrari ya. Leclerc, Norris, Piastri. Leclerc, Norris, Piastri. Oke, itu teman-teman ya prediksi dari kita. Dean tadi ada Hamilton, Sainz dan juga Verstappen. Kemudian aku tadi ada Norris, Verstappen, Leclerc. Sedangkan Adam, Leclerc, Norris, Piastri. Nah, kalau teman-teman juga punya prediksi jaya bisa tulis di kolom komentar. Nanti siapa tahu bisa makan bareng pizza. Nonton kita makan pizza gitu ya. Kalau kita nggak ngasih pizza soalnya. Makan pizza sendiri aja. Yang jelas ini mungkin belum terakhir ya, masih ini ada lagi kita podcast. Ya, yang jelas ini podcast sebelum balap terakhir. Nah, ini. Minggu depan terakhir. Ya. Dan yang jelas nih thank you banget loh. Ini sponsor-sponsor yang masih berkeliaran di bawah, ada Robas App dan juga Pizza Delivery yang sudah menemani kita beberapa bulan terakhir. Ya, lalu terima kasih juga untuk partner kita ada Speedway Sim Racing Lodge dan juga Sim Station GTO. Dan kalau begitu kita tutup podcast kali ini, sampai jumpa minggu depan di Abu Dhabi. Dan tidak lupa Adam, terakhir sebentar guys. Sebentar, sebelum Hasta La Vista jangan lupa subscribe Republic of Speed. Ini udah Hasta La Vista aja. Ini Dean yang tugasnya harusnya suruh subscribe ya. Teman-teman jangan lupa subscribe Republic of Speed, like videonya, nantikan video podcast dan info berita lainnya. Berita lainnya di video lainnya pokoknya di Republic of Speed. Oke, akhirnya hasta la vista baby.